keluarga besar kami juga dinas yang terkait sampai saat ini belum menemukan ya sejarah dari siapa dan kapan. Justru sampai saat ini dinas terkait pemerintah Kabupaten Kudus baru ada data yang mendukung bahwasanya keberadaan jenang itu sesuai dengan literasi yang ada itu tahun 1910 ya dari sini. Nah ini tentu menjadi PR besar kita bersama. Kita pengen tahu ya, kalau yang ada sejarah itu kan dulu memang dari sejarah Sunan Kudus ya dengan cerita legendanya seperti itu. Tapi kita pengen tahu data yang pastinya itu tahun berapa adanya jenang, itu kita belum menemukan ya, belum menemukan. Tidak terasa, bulan suci Ramadan tahun ini hampir usai. Sebentar lagi, kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri atau yang sering disebut Lebaran. Pada momen Idul Fitri ini, ada tradisi halal bihalal atau tradisi saling bermaaf-maafan dari keluarga ataupun tetangga setempat. Karena ada banyak tamu dan keluarga yang berkumpul, biasanya ada sajian khas Lebaran yang sudah dipersiapkan. Mulai dari makanan berat, hingga berbagai cemilan ringan. Salah satunya adalah jenang kudus. Cemilan yang legit dan manis ini menjadi cemilan yang tak boleh kita tinggalkan di saat Lebaran. Selain itu, jenang kudus biasanya juga dijadikan buah tangan ketika berkunjung di kota Kudus, ataupun untuk oleh-oleh ketika kembali ke perantauan setelah mudik Lebaran. Untuk membuat jenang kudus ini, dibutuhkan waktu yang tidak cepat. Ingin tahu lika-liku di balik proses pembuatan jenang kudus? Mari kita simak. Cikal bakal dari pembuatan jenang adalah itu ada cerita sejarah tersendiri. Zaman dulu cucu dari Mbah Depok Soponyono waktu itu bermain di tepi sungai, jatuh dan hanyut. Menurut kepercayaan dari Sunan Kudus, Mbah Jafar Sodik sudah dinyatakan meninggal, tapi menurut kepercayaan dari namanya Syekh Jangkung atau Saridin masih hidup. Saridin yang berguru di Sunan Kudus, dia memamerkan kebolehannya ditolong oleh beliau Mbah Saridin, disuapin jenang itulah, bubur gamping itulah, akhirnya hidup kembali. Dan akhirnya yang namanya 1 Muharram, 1 Suro, istilah Jawa, diadakan suatu yang namanya kirab jenang tebokan sampai sekarang. Itulah sedikit sekilas daripada pembuatan jenang yang ada di Kaliputu, dan jenang itulah asal mula dari Desa Kaliputu. Warga Desa Kaliputu yang bikin jenang jadi mata pencarian sampai sekarang. Maka dari itu warga pun sampai sekarang walaupun sesulit apapun pasti dia masih menggeluti yang namanya UMKM jenang di Desa Kaliputu. Nama saya Bapak Ali Marzuki. Kalau alamat saya di Kaliputu. Usaha saya di bidang makanan, terlebih di makanan khas, makanan jenang. Jenang kalau menurut saya ini falsafahnya itu semacam bagian dari hidup. Kalau saya pribadi seperti itu. Harapannya bisa hidup itu bisa manis, bisa lengket, lekat, seperti itu. Kalau paguyuban jenang itu di Kaliputu sini ada Mas sebenarnya. Itu mulai berdiri itu tahun 89. Itu saya dulu sebagai sekretarisnya tahun 89. Terus pernah aktif sekali, terus menurun, dan akhir-akhir ini kelihatannya kok nggak begitu aktif itu. Jadi situ wadah untuk para pengusaha jenang yang ada di Kaliputu untuk melakukan semacam riset bersama, maksudnya riset pasar apa. Dulu kan jenang Kaliputu itu belum belum banyak dikenal kayak Mas.
Sekarang alhamdulillah sudah banyak kegiatannya, yang banyak toko-toko yang ada di Kaliputu ini. Saya Ahmad Latif Arsyad, saya generasi kedua dari Jenang Karomah di Jalan Sosro Kartono 263 RT 1 RW 2 Kaliputu, Kota Kudus. Usaha kami, perusahaan Jenang Kaliputu, yaitu Jenang Karomah. Dari kecil saya melihat ayah saya merintis dan banyak mensejahterakan tetangga-tetangga dan banyak orang, sehingga saya ingin melanjutkan semangat dari itu. Saya Muhammad Hilmi, Direktur Utama Mubarak Food. Saya beralamat di Jalan Sunan Muria nomor 33A, yang kebetulan saya ini juga berposisi sebagai showroom dan sekaligus menyatu dengan Museum Jenang Kudus. Ini perintis tahun 1910. Generasi pencetus pendiri tahun 1910 itu kakek dan nenek ya, dan hanya dibantu dua orang. Alhamdulillah perjalanan panjang Mubarak Food sampai saat ini memasuki generasi ketiga. Dan tentu ada beberapa perkembangan, mulai dari cara manual, ya dulu pada kawah-kawah biasa kecil, sekarang sudah mempunyai mekanisasi ya, dengan beberapa mixer. Dan alhamdulillah juga ini didukung dengan berdirinya laboratorium. Kalau saya mulai yang merek Alia ini 2004 baru mulai. Karena saya pengen mandiri. Kalau dulu kan ikut gabung dengan usaha orang tua, dan saya ingin bakal mandiri untuk melakukan usaha sendiri. Saya memang tidak begitu banyak ya, karena saya lebih ke produk-produk yang khusus. Untuk saat ini yang menurut saya inovasi yang saya lakukan itu pembuatan jenang rasa keju. Jadi jenang dicampur dengan keju di atasnya. Jadi ada kejunya seperti ini. Nah, ini adalah ada potongan-potongan keju. Nah, ini agak unik juga. Gitu. Daya tahan bisa lama, Mas. Karena ini memang agak sulit ya. Jadi bagaimana kapan kita mencampur, bagaimana agar produk ini bisa kejunya itu bisa awet, bisa kering, itu seperti apa? Itu ada caranya sendiri gitu. Jadi untuk di Jenang Karomah kita mempunyai banyak varian rasa. Ini ada jenang wijen kombinasi, wijen durian biasanya dalam kemasan ini. Ada juga kacang hijau, ada ketan hitam. Satu lagi ada kacang tanah, ini paling diminati sama pelanggan. Kacang-kacangan peminatnya banyak sekali. Nah, kita juga membuat jalejo, yaitu jenang, jagung, kedelai, dan kacang hijau. Ini ada kelas-kelasnya, Mas, untuk segmentasi kelas menengah bawah, menengah, dan pasar eksklusif premiumnya. Ada yang fast moving seperti ini masih di bawah 30.000 ya, masih cukup terjangkau sebenarnya. Ini juga 10.000 ya, ini kan masih cukup terjangkau ya. Bahkan ada yang 1000-an kecil, saset, itu cukup menarik. Itu biasanya untuk pesanan-pesanan kondangan, resepsi, pengajian itu cukup simpel. Satu kali makan, itu saset, itu 1000-an. Bahkan kalau untuk dijual lagi, kami bisa di bawah itu. Untuk proses produksinya sendiri, kita ada beberapa tahapan.
Yang pertama otomatis kita pemilihan bahan baku. Bahan utamanya yang pertama jelas beras ketan. Kemudian yang kedua adalah santan dari kelapa. Kemudian yang ketiga adalah gula. Setelah bahan kita siapkan, kita akan menyiapkan dulu santannya. Jadi mulai dari dilakukan pengupasan kelapa, kemudian pemarutan hingga diperas menjadi santan kelapa. Setelah itu santan diserahkan ke bagian pengolahan, kemudian diolah, dicampur dengan bahan-bahan yang lain seperti tepung beras ketan, kemudian gula, diaduk dalam mixer. Nah, setelah itu jenang dientas, setelah matang diletakkan di loyang-loyang, kemudian ada uji juga di sana. Pengujian logam pastinya, jadi sebelum masuk ke ruang pendingin kita uji dulu, kita cek dulu apakah ada kandungan logam di dalamnya. Setelah itu kita diamkan 1 malam kurang lebih 12-15 jam, baru paginya dilakukan proses pengirisan. Setelah proses pengirisan, baru dilakukan packing. Setelah packing, produk siap dijual. Jadi beberapa produk kami itu masih mempertahankan resep-resep tradisional. Nanti kami bungkus itu dengan alas daun, terus digesek seperti itu yang tradisional itu seperti itu. Dari dulu ketika saya kecil dan dari orang tua saya dulu waktu itu ya seperti ini gitu, yang masih mempertahankan seperti ini. Kami tetap memproduksi yang mesin karena tuntutan zaman ya, tapi saya tetap ingin mempertahankan yang manual ini karena ya harapan saya inilah punya nilai-nilai sejarahnya masih kita pertahankan. Ini proses pengadukannya bisa 4-5 jam. Kalau proses seperti ini pengadukannya beda. Kalau yang mesin itu kan muter. Jadi kalau ini lebih didorong. Ketika nanti sudah mau mateng, ada celah-celah yang bisa dimasuki udara lebih banyak. Jadi nanti aromanya itu biasanya lebih sedap dan rasanya lebih enak. Gitu. Nah ini yang masih menjadi PR besar kami, proses mekanisasi yang pengirisan yang sampai saat ini belum berhasil. Ini kami sudah beberapa kali melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar termasuk untuk bisa membuat pemotongan ini. Jadi kalau dodol yang keras itu bisa, tapi kalau yang jenang tekstur awalnya sudah begitu lembek, memang sulit, sudah sulit. Tapi akhirnya juga kami kembalikan, oh mungkin ini ada hikmahnya ya. Kalau itu berhasil, berarti sekian karyawan yang bagian pengirisan terbanyak. Itu harus dikurangi kan, harus dikurangi. Ini memang ada konsep tertentu ya, ada 4 tingkatannya. Jadi ada saluran distribusi ya, saluran distribusi yang mengacu pada tingkatan masing-masing. Pertama memang direct selling ya. Jadi kami punya showroom khusus yang menjual langsung ke konsumen. Nah, kemudian yang tingkatan kedua, distribusi tingkat kedua ini kami lewat outlet yang bermitra dengan kami ya. Itu utamanya di Kudus dan sekitarnya, itu sudah tingkatan kedua. Kemudian yang ketiga kami lewat agen ya, kulaan banyak ya, itu baru spreading ke outlet baru konsumen. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir ini tingkatan distributor ya, termasuk importir ya. Oh, habis tinggal yang itu 40. Ini 1 kilo 25 campur. Ini rasa wijen. Kalau ini rasa buah, durian, nangka jahe. Yang mendekati lebaran, pada naik semua.
Dia mau beli oleh-oleh jenang, karena saudara yang dari luar Jawa minta makanan khas Kudus. Itu pilih jenang. Cari jenang mas, buat oleh-oleh di rumah. Di orang tua juga pengennya jenang, jadi saya mau belikan jenang. Jenang itu kan manis, lembut gitu kan, enak. Jadi ya semua orang suka, orang tua juga suka, adik saya juga suka, saya juga suka, seperti itu. Jadi setiap pulang ke Pekalongan pasti saya bawakan ke jenang. Sebenarnya Indonesia nggak kalah ya dengan negara-negara lain ya. Sebenarnya kita surga dunia. Kita sudah punya kekayaan alam sedemikian rupa, kekayaan budaya daerah, kemudian kulinernya juga sedemikian sudah diakui dunia. Tinggal kita kemasannya seperti apa bisa diminati. Jadi daya tarik pertama di samping kualitas dalamnya itu harus kemasannya itu harus menarik, jangan sampai ketinggalan. Nah kita kan selama ini kan UKM kan masih ketinggalan. Nah ke depan memang generasi panjenengan si muda ini harus naik kelas, UKM ini harus segera naik kelas. Harapan saya, cintailah produk-produk kuliner Indonesia. Jadi kalian yang milenial ini malah harus berpikir bahwa kalau memang jenang ini harus dibikin apa atau di produk seperti apa agar bisa sesuai dengan zamannya. Tapi yang tradisionalnya tetap harus kita pertahankan. Gitu. Inovasi sangat perlu, terutama generasi muda ini. Jangan pernah melupakan tradisi-tradisi lama, terutama jenang yang ada di Kudus, karena jenang itu adalah peninggalan nenek moyang kita yang harus terus kita jaga. Harapan saya pada sesama pengusaha jenang ya, itu mempertahankan kualitas. Nggak perlu mengejar keuntungan dalam jangka pendek, tapi kita bisa membangun bahwa usaha jenang itu dalam jangka panjang bisa memberi keuntungan. Jadi jangan terlena dengan produk yang murah, massal, terus dengan mengorbankan kualitas dan lain sebagainya. Jadi memang harus kerja keras, ya, continue, istiqomah, ya, tidak meninggalkan nilai-nilai religius, termasuk dalam mengawali dan tantangan usaha ya. Jadi mengawali, udah mempertahankan bagaimana itu bisa survive dan lebih maju itu tidak mudah. Jadi butuh perjuangan. Nah, di antaranya tadi perjuangan berani hidup tak takut mati ya. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja.